Hey Bruno, you ready to rock and roll? Let's go for my for show. Do you get ready to go? Hai, selamat datang di channel Music Save My Life. Kali ini kita akan membahas perjalanan karir Bruno Mars yang mungkin belum kalian ketahui. Bruno Mars memiliki nama asli Peter Gene Hernandez yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1985 di Honolulu, Hawaii. Bruno Mars adalah anak dari pasangan Peter Hernandez dan Bernadette San Pedro Bayot dan dibesarkan di lingkungan Waikiki di Honolulu. Di usia 2 tahun, dia diberi nama panggilan Bruno oleh ayahnya karena kemiripannya dengan pegulat profesional bernama Bruno Sammartino. Bruno adalah salah satu anak dari 6 bersaudara yang berasal dari keluarga pemusik. Ibunya adalah seorang penyanyi dan penari. Sedangkan ayahnya adalah penyanyi dan pemain perkusi. Paman Bruno adalah seorang peniru Elvis yang juga meyakinkan Bruno ketika berusia 3 tahun untuk tampil di panggung. Bruno membawakan lagu-lagu dari artis terkenal seperti Michael Jackson, The Isley Brothers, and The Temptations. Di usia 4 tahun, Bruno mulai tampil 5 hari dalam seminggu bersama band keluarganya, The Love Notes, dan menjadi terkenal di pulau tempatnya tinggal karena aksi menirukan Presley. Pada tahun 1990, Bruno menjadi fitur midweek sebagai Elvis kecil, dan kemudian muncul sebagai peran pendukung di film Honeymoon in Vegas pada tahun 1992. Waktu yang Bruno habiskan ketika menirukan Presley mempunyai pengaruh besar terhadap evolusi musik dan teknik tampilnya. Gaya bermusik Bruno dipengaruhi oleh Michael Jackson dan Prince. Dia pun kemudian mulai memainkan gitar setelah terinspirasi oleh Jimi Hendrix. Pada tahun 2010, dia juga berbicara mengenai keturunan Hawaii dan keluarga pemusiknya sebagai pengaruh, dengan menjelaskan, tumbuh besar di Hawaii membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Aku dulunya sering menampilkan pertunjukan di Hawaii bersama band ayahku. Setiap orang di keluargaku bernyanyi, setiap orang memainkan instrumen. Aku berada di sekeliling itu. Awal mulanya adalah ketika saudara perempuan Bruno di Los Angeles memberikan demo Bruno untuk Mike Lynn di Aftermath Entertainment milik Dr. J. Lynn menyuruh Bruno datang ke Los Angeles. Pada tahun 2003, tak lama setelah lulus dari sekolah menengah atas di usia 17 tahun, Bruno pindah ke Los Angeles, California untuk mengejar karir musik. Dia mengambil nama panggungnya dari nama panggilan yang ayahnya berikan padanya, dengan menambahkan Mars di akhir karena banyak gadis mengatakan kalau aku bukanlah dari planet ini. Jadi, aku rasa aku berasal dari Mars. Tak lama setelah pindah ke Los Angeles, Bruno dikontrak oleh Motown Records pada tahun 2004 di sebuah kesepakatan yang tidak jelas. Kemudian, memulai percakapan dengan manajemen will.i.am yang juga tidak menghasilkan apa-apa. Pengalamannya bersama Motown terbukti bermanfaat atas karirnya ketika dia bertemu penulis lagu dan produser Philip Lawrence, yang juga dikontrak perusahaan rekaman ini. Bruno Mars dikeluarkan oleh perusahaan rekaman ini setelah dikontrak kurang dari setahun. Dia pun menetap di Los Angeles dan mendapat sebuah kesepakatan penerbitan musik pada tahun 2005 dengan Steve Lindsay dan Cameron Strang di Westside Independent. Pada tahun 2006, Lawrence mengenalkan Bruno Mars kepada manajer A&R yang akan datang di Atlantic Records, yaitu Aaron Bayshak.
Setelah mendengar Bruno menyanyikan beberapa lagu dengan menggunakan gitar, Bashak ingin sekali mengontraknya dengan segera. Namun membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun hingga pada akhirnya Bruno Mars resmi dikontrak Atlantic Records. Sebelum menjadi artis solo yang sukses, Bruno Mars juga dikenal sebagai produser musik dan juga menulis lagu untuk beberapa artis terkenal, yaitu Alexandra Burke, Travis McCoy, Adam Levine, Randy, Sean Kingston, dan Florida. Dia juga ikut menulis lagu hit milik Sugababes berjudul Get Sexy dan menyumbangkan vokal latar di album mereka yang berjudul Sweet Seven. Kemunculan rekaman pertamanya sebagai seorang penyanyi yaitu pada album Animal milik Far East Movement dengan lagu berjudul 3D. Dan Bruno juga berkolaborasi dengan artis hip-hop Jason Ma pada lagu berjudul Love pada bulan Agustus 2009. Bruno Mars mendapat ketenaran pada tahun 2010 dengan merilis single yang berkolaborasi dengan B.O.B pada lagu Nothing on You dan Travis McCoy pada lagu Billionaire. Album studio debutnya Do Whoops dan Hooligans tahun 2010 berada di nomor 3 Billboard 200 di Amerika dan mencapai puncak tangga lagu di negara Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini juga menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just the Way You Are, Grenade, dan The Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. Lagu Just the Way You Are memenangkan Grammy Awards sebagai Best Male Pop Vocal Performance. Pada tahun 2011, Mars merekam single berjudul It Will Rain untuk film The Twilight Saga Breaking Down Part 1. Album kedua Mars, Unorthodox Jukebox pada tahun 2012, berada pada peringkat 1 Billboard 200 di Amerika, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya, yang kemudian berhasil memenangkan Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari lagu tersebut seperti Locked Out of Heaven, dan When I Was Your Man berada di peringkat 1 Billboard Hot 100 di Amerika. Tahun 2014, Bruno Mars berkolaborasi dengan Mark Ronson pada lagu Uptown Funk. Just watch. Yang memuncaki banyak tangga lagu di seluruh dunia, termasuk Amerika, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Britania Raya. Lagu ini juga memenangkan 2 Grammy termasuk Record of the Year. Album studio ketiganya yang berfokus pada genre musik R&B berjudul 24K Magic pada tahun 2016 menjadi debut nomor 2 di Amerika, Kanada, dan Selandia Baru. Album ini juga mendapatkan 7 Grammy sebagai kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, yang menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What I Like, dan Finesse. Pada tahun 2021, Bruno Mars melakukan kolaborasi dengan rapper kenamaan Amerika, yaitu Anderson .Paak. Mereka mengeluarkan album yang diberi nama An Evening with Silk Sonic, yang menampilkan wajah Bruno Mars dan Anderson .Paak pada tampilan artworknya. Konsep artwork Silk Sonic terlihat vintage dengan dominasi warna coklat.
Album tersebut telah mengeluarkan hits dengan judul Leave the Door Open. Bruno Mars telah menjual lebih dari 130 juta keping rekaman di seluruh dunia. Hal itu yang menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu dan mendapat peringkat nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada tahun 2010. Lebih cepat dari artis pria manapun sejak Elvis Presley. Bruno Mars juga telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time. Pada bulan Desember 2013, dia berada di urutan pertama pada daftar 30 Under 30 oleh Forbes. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Karena kita akan terus memberikan informasi menarik tentang dunia musik. See ya!